Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Khusyu' fi Shalat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama Jibril, tiba-tiba langit terbelah dan turunlah malaikat. Malaikat itu pun lantas mendatangi Nabi Muhammad SAW dan Jibril. Sejak turunnya malaikat tersebut ke bumi, Rasulullah melihat Jibril tampak gelisah dan menjaga ucapannya. Malaikat yang turun tersebut rupanya turun untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberimu pilihan, jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya. Nabi Muhammad SAW kemudian melihat ke arah Jibril, dan malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Kemudian Rasulullah pun menjawab pertanyaan malaikat tadi. Aku mau milih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya. Setelah mendengar jawaban tersebut, malaikat itu pun kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Setelah malaikat itu pergi, barulah Jibril kemudian berkata, kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini. Mendengar itu, Rasulullah kemudian bertanya atas reaksi Jibril yang terlihat gelisah dan takut. Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapa malaikat tadi? Tanya Rasulullah. Dialah Israfil, sang peniup sangkakala, jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil alaihissalam memiliki 600 sayap sama dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah, sehingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuat sayapnya tampak kecil. Turunnya malaikat Israfil ke bumi membuat malaikat Jibril mengira telah datang waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan terompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril gelisah dan takut. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimanakah saya ingin bersenang-senang sedangkan pemilik sangkakala telah memegang sangkakala, mengerutkan dahi, pendengarannya siap siaga menunggu bilakah akan diperintahkan untuk meniup sangkakala itu. Para sahabat bertanya, lantas apakah yang mesti kita lakukan, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bacalah oleh kamu hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina, yang artinya cukuplah Allah bagi kami, juga sebagai sebaik-baiknya wakil, hanya kepada Allah kami bertawakal. Pada hadis lainnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya bola mata malaikat yang bertugas meniup sangkakala senantiasa memperhatikan ke arah sekitar arsy, karena dia khawatir mendapatkan perintah saat mengedipkan mata. Kedua matanya bagaikan dua bintang yang terus-menerus bercahaya. Hadis riwayat Hakim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril berada di sebelah kanannya, Mikail di sebelah kirinya, sedangkan dia yang di tengah adalah pemegang sangkakala, yaitu Israfil. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ada 3 tahapan tiupan malaikat Israfil. Yang pertama, tiupan faza, tiupan yang amat menakutkan hingga mampu menghancurkan seluruh alam semesta dan seisinya. Tiupan kedua adalah tiupan so'ak, tiupan untuk mematikan seluruh makhluk hidup, kecuali beberapa makhluk hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Tiupan yang ketiga adalah tiupan ba'ats, tiupan yang mampu membangkitkan manusia dari alam kubur yang nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mansur Abdul Hakim dalam buku Israfil alaihissalam dan peristiwa kiamat menjelaskan, Israfil adalah salah satu makhluk yang tetap diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tiupan yang membuat semua makhluk meninggal. Malaikat Israfil dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Ayat di atas dikuatkan oleh hadis dari pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara mereka yang diberi pengecualian oleh Allah? Baginda menjawab, mereka yang dikecualikan ialah Jibril, Mikail, malaikat maut,
Israfil alaihissalam dan para malaikat pemikul arsy. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, antara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan malaikat maut. Abu Al-Farj Jamaluddin Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab Bustanul Wa'izin Wariyat Al-Sami'in bahwa Israfil adalah malaikat yang sangat besar. Ia memiliki 2 buah sayap yang sangat besar. Satu sayapnya ada di timur dan satu lagi ada di barat. Kakinya berada di lapisan ke-7 bumi yang paling bawah, yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Sementara itu, 7 lapis langit hanya sampai kedua lututnya. Lehernya merunduk di bawah arsy Allah, dan arsy itu berada di pundaknya. Ia membentangkan kaki kanannya dan mengundurkan kaki kirinya. Lauh mahfuz berada di pandangannya. Dia memegang sangkakala dan pandangannya selalu melirik ke arah arsy. Telinganya selalu waspada mendengar perintah Allah untuk meniup sangkakala. Benda yang selalu dipegangnya, yakni sangkakala, adalah sebentuk tanduk yang sangat besar terbuat dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, sangkakala itu berbentuk tanduk, dalam riwayat lain tanduk yang sangat besar yang ditiup padanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Sejak menerima tugas meniup sangkakala, kedua matanya selalu siaga dan melihat ke arsy untuk menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sosok malaikat Israfil tidak mengedipkan mata barang satu kali pun, karena ia takut akan terlewat olehnya perintah Allah untuk meniup sangkakala yang datang secara tiba-tiba. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kedipan pemilik sangkakala, malaikat Israfil, sejak dipercayakan kepadanya untuk meniup sangkakala, maka ia selalu siap siaga melihat arsy, seakan-akan 2 matanya bagaikan 2 bintang yang memancar. Menurut keterangan hadis yang lain, Rasulullah menerangkan perihal kesiagaan malaikat Israfil akan perintah Allah ini, sehingga sangkakala tersebut telah menempel di mulutnya hingga kini. Demikianlah sosok malaikat Israfil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.